Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Pertama, saya kenalkan dulu. Nama saya Muhammad Arif Mustafirin dari peserta PBG dari SDN Panjang 3 Kedungadem, yang mana pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai menyayangi anak yatim, yang mana ini adalah materi kelas 5 semester 1. Eh, Mari kita simak bersama-sama. Di dalam bab menyayangi anak yatim ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di antaranya yaitu satu, meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar, kemudian terbiasa membaca surat Al-Ma'un, kemudian melafalkan surat Al-Ma'un, kemudian mengartikan surat Al-Ma'un. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un. Kemudian yang keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Serta yang ketujuh, mempraktekkan hadis tentang anak yatim. Materi yang pertama yaitu membaca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un marilah kita baca bersama-sama, yang mana surat Al-Ma'un ini terdapat di juz 30 ya. Juz 30, jumlah ayatnya ada 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu berikut itulah surat Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat 7. Kemudian mari kita melihat arti. Ya, arti perlu kita pahami bahwa surat Al-Ma'un memiliki arti dari ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mengherdi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Dan yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat riak. Dan yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itu adalah arti dari surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un memiliki asbabun nuzul, yaitu ayat pertama sampai ayat ketiga menyebutkan bahwa ketika ada anak yatim, pada suatu ketika ada anak yatim yang datang dan meminta daging sembelihan pada saat itu, yaitu Abu Sofyan, Abu Jahal, Al-As ibn Walid, dan lain sebagainya. Mereka setiap minggu menyembelih unta. Kemudian ada anak yatim yang meminta, kemudian mereka mengusir. Itu adalah asbabun nuzul ayat 1 sampai 3. Kemudian asbabun nuzul ayat 4 sampai 7 itu menceritakan tentang sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika orang lain melihat, mereka khusyuk, tetapi jika orang lain tidak melihat, mereka seenaknya sendiri dalam menunaikan sholat. Maka kemudian diturunkanlah ayat 4 sampai 7 ini. Nah, di dalam surat Al-Ma'un itu ada 7 pesan pokok melalui ayat-ayatnya. Ayat yang pertama yaitu tentang pendusta agama, yang mana ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pernyataan itu memberi isyarat kepada kita memperhatikan atas jawaban tersebut, ya. Jadi yang dimaksud pendusta agama itu Allah bertanya pada Nabi Muhammad itu. Yang kedua, ayat kedua itu
menjelaskan tentang pendusta agama. Jadi pendusta agama yang pertama yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Artinya mereka menyakiti hati anak yatim, berbuat zalim, menggunakan hak mereka tak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Kemudian yang selanjutnya tidak memberi makan kepada orang miskin, mereka cukup dalam keseharian, namun mereka di sekelilingnya banyak fakir tapi tidak mau memberikan atau membagi hartanya. Selanjutnya ayat keempat yaitu eh, celakalah bagi orang yang sholat, yang mana mereka menyebut nama Allah tapi akhlaknya tidak mencerminkan sholat sama sekali. Itu. Yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Artinya dalam sholat mereka menyembelihkan, bermalas-malasan, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang keenam adalah mereka berbuat riya. Ya, ayat yang keenam yaitu berbuat riya atau menyekutukan Allah itu ya. Yang ketujuh yaitu memberi bantuan kepada enggan memberi bantuan kepada sesama. Nah, di antara hadis-hadis yang tentang anak yatim yaitu dari Sahal yang menyebutkan bahwa dia Rasulullah dan anak yatim itu di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bagaimana kemudian anak yatim begitu dekat dengan Rasulullah itu ya. Ya, adapun hikmah dalam mempelajari eh, tentang anak yatim atau surat Al-Maun ini yang pertama mengajarkan pentingnya iman yang diterapkan dalam amal. Yang kedua membangun kepedulian sosial. Yang ketiga menanamkan keikhlasan dalam beribadah. Yang keempat peringatan tentang akhlak yang buruk. Yang keempat menggugah rasa syukur atas nikmat Allah. Dan yang terakhir mendukung solidaritas umat Islam. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk selanjutnya, silakan dikerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan arahan yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.